atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang beritina hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo awal Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar Rp2.570.900. Adapun pemasukan yaitu isi kotak infak pada malam kemarin sebesar Rp210.000. Isi kotak infak subuh yaitu sebesar Rp73.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik yaitu sebesar Rp200.000. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar Rp2.653.900. Adapun infak buka puasa bersama pada hari Ahad yaitu yang pertama tanpa nama sebesar Rp100.000. Yang kedua tanpa nama sebesar Rp100.000. Jadi total saldo sampai hari ini untuk buka puasa bersama untuk di hari Ahad yaitu sebesar Rp300.000. Untuk kepada jamaah yang ingin berinfak buka puasa bersama di hari Ahad, di hari Ahad bisa ditulis keterangannya di upload. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Baktiar, keluarga Bapak Ambo, keluarga Bapak Amirullah, keluarga Ibu Asli. Kami selaku panitia Amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yaitu Ustaz Sabaruddin Samsyir dengan judul Ramadan sebagai bulan pembersih. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama kembali hadir di tempat yang berkah ini
untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Salam dan salawat juga tentunya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap insyaallah pada hari kiamat nanti semoga bisa kita mendapatkan syafaat beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara misi tugas diutusnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk mentazkiyah, untuk membersihkan, mensucikan daripada jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Jumu'ah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di antara tiga misi daripada diutusnya daripada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah tazkiyatun nafs, mensucikan daripada jiwa manusia. Pada ayat tersebut yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mentazkiyah, mensucikan, membersihkan daripada hati-hati manusia. Dan yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebelumnya tentunya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang pada zaman Rasulullah SAW, dan termasuk tentunya adalah para sahabat yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya mereka dalam kondisi sesat. Mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika mereka mendapatkan hidayah, belajar, maka mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita. Tentunya pembersihan secara maknawi, secara batini. Dan Islam ini tentunya adalah yaitu kebersihan itu adalah lahir dan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan daripada dirinya. Membersihkan diri, kebanyakan manusia hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu secara zahir, secara lahir. Tetapi kebersihan secara batiniah itu yang terkadang terlalaikan. Padahal itu adalah merupakan perkara yang penting. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan pada dasarnya untuk pembersihan tersebut. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan. Itu Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat." Jadi salat 5 waktu yang kita lakukan itu 5 kali sehari semalam,
wal Jum'at ilal Jum'ah, salat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Maka itulah sebagai penghapus daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan selama itu kita menjauhi daripada dosa-dosa besar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa besar yang kita lakukan itu adalah penebusnya bukan hanya sekedar kita melakukan ibadah yang wajib atau yang sunnah, atau sekedar kita istighfar, tetapi penghapusnya, penebusnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bulan suci Ramadan ini, maka Ramadan adalah merupakan bulan untuk membersihkan daripada diri kita. Sebagai petunjuk dari hadis tadi, Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Dan begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Jibril, ketika yaitu Rasulullah SAW mengaminkan 3 kali ketika beliau naik ke atas mimbar, dan salah satu di antaranya yaitu Jibril menyampaikan rodima'an, binasa celaka, man adraka Ramadan, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Ramadan kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini adalah sebagai bulan pembersih. Pembersih dari segala macam keburukan-keburukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak istighfar kita. Kita harus memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara otomatis juga dalam hadis Rasulullah SAW, untuk dosa-dosa kecil itu adalah otomatis juga diampuni oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, sebagaimana hadis yang masyhur sering kita dengarkan disampaikan oleh para mubalik di bulan suci Ramadan, yaitu sabda Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis tentang qiyam Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan salat di waktu malam bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita menjadikan momen Ramadan ini adalah sebagai momen pembersih daripada diri kita. 11 bulan yang telah kita lewati, yang tentunya ada dosa-dosa yang kita lakukan, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Maka tentunya kita berharap di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh pengampunan ini, yaitu bagaimana kita meleburkan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait tentang kebersihan tadi, tazkiyah tersebut, maka tentunya tazkiyah, pembersihan yang paling mendasar, yang paling besar yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menjaga yaitu diri dari perbuatan kesyirikan. Itu yang paling mendasar, yang paling utama untuk kemudian kita bersihkan dari diri. Termasuk daripada penyakit-penyakit yang
mengarah kepada syirik tersebut. Bahkan disebutkan sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, ya, yaitu adalah riyah, jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini adalah merupakan di antara terapi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kemudian melatih diri kita untuk menjauhi daripada sifat ini. Karena puasa tentunya adalah orang yang melakukannya kita tidak mengetahui apakah orang berpuasa atau tidak. Ya, secara zahir, ya, sama-sama orang tidak minum, tidak makan, tetapi mungkin satunya ada yang berpuasa, yang satunya berpuasa jemaah yang diatur Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan keagungan daripada ibadah puasa ini, yaitu Allah berfirman as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah milikku, bagiku kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan balasan khusus terhadap ibadah puasa tersebut karena keutamaan keagungannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mudah-mudahan ada faedah yang kita bisa petik, dan marilah kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa baik yang kecil maupun besar. Kita banyak beristighfar, kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, ya, waktu-waktu yang yaitu di mana kita harus memperbanyak daripada istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.